Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin ceritakan pengalaman pribadi yang kalau menurut saya ini cukup mistis, horor. Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita saya yang lain. Simak ini sampai selesai. Dulu saya sama sepupu itu kalau kemana-mana selalu berdua. Dia nganterin saya nganterin dia terus kayak gitu kan. Jadi kami tuh cukup deket gitu. Nah, satu ketika saya nganterin dia tuh ke seseorang. Setelah urusannya selesai, kami pulang tuh. Pulangnya pas maghrib teman-teman. Sendekala. Kalau orang tua bilang itu sendekala itu ndak boleh keluar gitu kan. Kenapa saya memaksakan untuk segera pulang? Karena saya lagi mantengin film waktu itu Mahabharata. Lagi seru-serunya waktu itu tuh. Jadi saya pingin cepet-cepet pulang. Nah, di perjalanan, jadi itu sebelah sananya, depannya itu agak-agak jauh itu ada kuburan. Saya tuh naik motor ya sama sepupu saya ini. Tiba-tiba saya nabrak jago teman-teman. Jedet, itu keras banget suaranya, kok atos gitu loh, kayak saya nabrak batu. Emang ada jagonya di situ, jadi sepupu saya juga lihat, saya juga lihat gitu. Jadi kayak si jago ini kayak menghalangi jalan saya gitu loh. Saya belok ke sini, dia ngikutin, saya belok ke sini, dia ngikutin gitu. Akhirnya karena panik gitu, nabrak tuh. Setelah nabrak tuh jagonya itu ndak apa-apa, sama sekali ndak apa-apa. Cuma yang berdarah itu saya sampai dijahit. Ini kenang-kenangannya teman-teman. Ini kena setang. Jadi waktu itu saya sempat les-lesan gitu ya, les-lesan meh semaput gitu teman-teman. Terus kayak giniin, pas di situ ada mobil open cup ya, ada mobil coak lewat. Terus akhirnya saya ditolongin tuh, karena memang mau semaput gitu ya, les-lesan banget gitu. Dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, ini darah, karena kenapa saya dibawa ke dokter, karena memang darahnya ngucur gitu teman-teman. Ini cukup dalam tuh lukanya dulu itu. Dibawalah ke dokter saya waktu itu. Setelah itu dijahit. Waktu itu dokternya bilang, "Mbak, ini saya benangnya kayak gini, benang biasa kayak gitu, ndak apa-apa gitu kan. Ndak apa-apa dok, yang penting rapet gitu." Ini ada bekasnya teman-teman. Nah, setelah dijahit saya pulang sama sepupu tuh. Emang kliyeng-kliyeng karena ngeluarin banyak darah gitu ya. Saya tutupin pakai kaos kayak gini. Anak-anak saya tuh kan panik gitu ya, kok maminya belum pulang gitu kan. Terus saya pulang, saya tutupin kayak gini, tapi ada darah di sini. Nah, anak-anak curiga kan, itu nih mami habis jatuh nih, habis kenapa gitu. Saya mau apa adanya, saya habis nabrak jago kayak gitu. Lalu ada salah satu anak saya yang ngomong kalau ini tuh malam Jumat Kliwon kayak gitu. Hah? Malam Jumat Kliwon? Iya. Harusnya kan jangan pergi-pergi tuh, atau kalau misalnya pergi ya keluar dari rumah itu nunggu habis maghrib kayak gitu kan. Dan memang kalau menurut saya ya aneh gitu. Si jago itu kerasnya kayak batu loh teman-teman. Jadi kayak saya nabrak batu dor kayak gitu loh. Enggak kayak saya nabrak ayam, enggak. Bener-bener suaranya itu keras. Kitanya yang jatuh gitu. Sedangkan jagonya itu iya santai aja gitu loh. Ternyata itu malam Jumat Kliwon teman-teman. Jarak 50 meter di situ ada kuburan. Terus di atasnya tebing itu yang saya nabrak jago itu ada rumah tua. Di situ teman-teman
Saya baru nyadar waktu itu malam Jumat Kliwon, dan ya aneh aja ya mungkin udah malam Jumat Kliwon kelayaban gitu kali ya. Ya mungkin dihalangi atau gimana, harusnya kan saya berhenti atau gimana, itu enggak. Saya jalan ke pinggir, si jago itu ngikutin ke pinggir, saya jalan ke tengah, si jago itu ngikutin ke tengah. Akhirnya kan nggak tahu gimana gitu ya, nabrak gitu. Saya nabrak jago itu, anehnya jagonya nggak apa-apa, sayanya yang kena setang, jatuh berdarah itu. Darahnya benar-benar ngucur sampai waktu itu saya benar-benar kliyeng-kliyeng gitu. Saya ingat banget kliyeng-kliyeng, dan ini memori berkasih. Ini kenang-kenangannya teman-teman, bekas jahitannya dulu. Ini dulu dalam banget teman-teman. Untung ada bapak-bapak yang waktu itu pakai mobil open cup gitu yang nolongin kami gitu. Kami dibawa ke dokter gitu. Alhamdulillah banget. Ini pengalaman buat teman-teman ya. Memang orang tua zaman dulu itu selalu mengatakan walaupun pakai bahasa isyarat gitu ya, tapi untuk keluar maghrib, sendekala kayak gitu ditunda dulu deh. Saya buru-burunya waktu itu karena pingin ngeliat film Mahabharata yang saya pantengin pas waktu itu lagi seru-serunya gitu loh teman-teman. Jadi saya buru-buru. Dan saya juga waktu itu nggak ngeh kalau itu tuh malam Jumat Kliwon gitu teman-teman. Sampai jumpa lagi.